Sanjaya Wakil Ketua Umum 7 PPK Jamal, Bapak Joko Martono, Ketua Pemda Kaltim, dan Bapak mewakili dari Kecamatan Samudra serta Pak Kades yang berbahagia, Ibu Bapak sekalian hadirin yang kami cintai. Karena waktu sudah hampir siang, mari kita awali pertemuan kita pada siang hari ini, silaturahim dan kunjungan kerja Bapak Anwar Sanusi PSD ke Desa Inklusif Karyajaya, Kecamatan Sambuja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Untuk itu marilah kita awali pertemuan kita pada siang hari ini dengan berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mari kita awali dengan umur kita tanpa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada hari ini kita telah berkumpul di kantor desa Karyajaya dalam rangka kunjungan kerja Bapak Anwar Sanusi Haji dari Kementerian Pendidikan. Batasan kami sekaligus terima kasih tadi terkait apresiasi terhadap kecamatan kami yang bisanya sekali lagi menjadi pilot project di sini yang mudah-mudahan kedepannya bisa berjalan dengan sesuai harapan ya, dengan banyaknya problem-problem yang ada di tempat kita ini terkait mungkin apa saya juga tadi ketika dengan Pak Kades terkait legalitas tanah, ya kan? Karena di sini ya sebenarnya sudah mulai tahun 70 termigrasi, sampai sekarang masih legalitasnya masih kurang nggak jelas karena masih di sini masuk kawasan Tahura. Tidak hanya di sini Bapak, mungkin di Kelurahan Tanjung, Karya Merdeka, Sungai Merdeka, Bukit Merdeka, dan Tani Bakti itu sama seperti ini. Harapan kedepannya dengan adanya seperti ini setidaknya membawa harapan segar lah, ada angin cerah kepada kami, berita yang baik kedepannya agar warga kita ini legalitasnya diakui, kemudian cara hidup mereka bisa baik, karena itu tadi Pak, kita menggarap kemudian bertanda tanam di situ dan sewaktu-waktu pas mereka menanam sedang bagus, kemudian ada karena tidak legalitasnya itu tidak jelas, jadi mereka tidak berani untuk meningkatkan itu. Mungkin itu saja, tidak banyak Pak, mohon maaf atas keterbatasan kami, penyambutan kami yang seperti ini ala kadarnya. Baik, jadi kita lanjutkan sambutan berikutnya dari Pemda Kagama Kaltim. Kami persilakan pada beliau Dr. Raden Haji Joko Martono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekjen Kemenaker, dalam ini juga selaku Wakil Ketua Umum Pengurus Pusat Keagamaan, keluarga alumni Universitas Gadjah Mada, serta rombongan Pak Sanjaya dan teman-teman, kemudian Pak Camat atau yang mewakili Masa Uja, Pak Kades Karyajaya, alhamdulillah saya bisa kesini kembali. Nggak panjang lebar ini karena waktunya Bapak Ibu yang ada di Karyajaya. Jadi kami cukup berharga dari Kagama Kaltim dan teman-teman juga Pemda Balikpapan, Pemda Kutai Kartanegara dan Samarinda menemani teman-teman sekaligus menagih, karena itu bulan yang lalu waktu kunjungan Bapak Wamen ada BPN, mungkin Bapak Ibu masih ingat waktu itu beliau hari H-1 sampai sore itu sudah merencanakan bersama-sama kita waktu itu, dan
di waktu yang last minute ada yang harus segera selesaikan juga, dan salah takdir kita beliau tenang hadir di depan di antara kita. Semoga saja ini menjadi satu manfaat dari harapan-harapan, dan kami berharap Pak Waketum, Pak Sekjen, arahan-arahan berikutnya supaya nanti berkelanjutan dari program-program sama di desa inklusif ini, yang di bidang desa inklusif. Mbak Ade mungkin mau berdiri, mungkin teman-teman dari Karya Jaya belum mengenal Mbak An kemarin sudah sempat ikut. Baik, dari saya demikian. Selanjutnya nanti monggo teman-teman dari Karya Jaya bisa bersilaturahmi lebih lanjut dengan Pak Ketum atau Pak Sekjen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu Bapak sekalian, selanjutnya arahan dari Bapak Sekjen Kementerian Tenaga Kerja, beliau Bapak Anwar Sanusi PSD. Waktu dan tempat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi, dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Pengurus Daerah Kagama, Mas Dr. Joko Martono. Yang saya hormati juga Ketua Pemcap Kutai Kertanegara, Mas Safik Wahidin, kemudian Pak Kasih Kecamatan Samboja, Pak Kepala Desa Desa Karya Jaya Kecamatan Samboja, kemudian juga tentunya Pak Kabid 7 Kagama, yakni Pak Sandayuda yang saya hormati, Ketua Pokja Desa Inklusif Mbak Anwarini, dan juga Mbak Ade. Yang juga saya kenalkan di sini Pak Kades, ada juga Kepala PLK Balai Latihan Kerja Kementerian Dalam Negeri. Kalau nanti ada pelatihan-pelatihan, ya nanti beliau nanti akan membantu mewakili. Kemudian hadir juga Kepala Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Nah, ada juga anggota Kagama, ini kok Bapak sing nyekel duit penyaluran dari desa, Pak. Nah, Menyalurkan dari desa. menyalurkan. Nah, penyaluran dana desa juga mulai melalui beliau. Jadi beliau adalah kepala wilayah kantor KPPN, Kas Perbendaharaan Negara. Jadi Kementerian Keuangan, dana desa baik digunakan untuk BLT DT maupun untuk yang sekarang lawan COVID, ataupun juga untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, BUMDes. Nah, melalui beliau. Siapa ini? Nah, ini ada juga Mas Didi. Ya, Mas Didi ini adalah juga tokoh tokoh dan serba bisa, termasuk juga mobil. Kemudian ada juga Mas Petrus, beliau Kagama juga, tapi dari Kutai Barat. Terus singkat. Oh ini Mbak Ibu saking Lampung nih kok, saking Lampung. Terus kemudian Mas Dayat, oke, terwujud. Terus kemudian Mas Fauzan, nah ini kok Mas Fauzan. Nah ini tanah nih beliau nih. Nah, alhamdulillah Pak Kades, Pak Kasih, dan juga Bapak Ibu sekalian, akhirnya janji tertunai. Nah,
saya bisa bersilaturahmi dengan bapak-bapak dan ibu sekalian di Desa Karyajaya, Kecamatan Samboja. Tentunya kita berharap mudah-mudahan hadirnya kami, terutama melalui wajah keluarga besar alumni Universitas Gadjah Mada Kagama, ini bisa memberikan manfaat terutama bagi saudara-saudara kami yang ada di Desa Karyajaya. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, UGM Kagama menika itu memiliki tiga, ibaratipun apa ya, tiga semangat Pak, yang kita ingin selalu lakukan. Guyub rukun, artinya selalu kita istilahnya ya apa namanya, selalu bersama. Rukun, ya rukun agawe mulya trah agawe sengsara, ya. Nah kemudian kita juga yang terakhir migunani, memberikan manfaat terutama di mana kita ini berada. Nah terutama teman-teman Kagama di Pengda, Kagama Pengda Kalimantan Timur, Kagama Kabupaten Kutai Kartanegara, menikah jumlahnya pun juga banyak. Jumlahnya tidak sedikit dan mereka alhamdulillah ya dipercaya untuk mendapatkan tugas-tugas, baik tugas di tengah masyarakat ataupun tugas-tugas kenegaraan, sehingga kita mudah-mudahan akan bisa memberikan tadi manfaat. Kalau ada masalah apapun itu juga kita bisa membantu memberikan solusi. Pak Kades, Pak Kasih, dan juga Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, memang terkait ya saya sedikit ngomong tentang dana desa nih. Ini kan merupakan ikhtiar kita. Kita ini sudah lama sekali melakukan pembangunan, tapi kok hasilnya begitu-begitu saja. Akhirnya kan setelah lahir Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, setiap desa kan mendapatkan sebuah insentif yang dikenal dengan namanya dana desa. Nah, dana desa kan jumlahnya semakin hari semakin banyak Pak ya. Mulai setiap desa tahun 2015 itu hanya sekitar 280.000. Saya rasa sekarang itu sudah bergerak sampai di atas 1 miliar. Ada yang 1 miliar, ada yang kurang. Tapi pada intinya itu adalah setiap tahun merupakan dana yang memang ini menjadi kewajiban, menjadi hak dari setiap desa yang ada di Indonesia. Jumlahnya kan banyak desa kita. Saya nggak tahu yang di Bukar ini berapa, tapi yang di Indonesia itu 74.961 desa. Nah, 193 ya. Nah, ini kan kesempatan bagi desa-desa untuk mulai melakukan yang namanya upaya-upaya untuk keluar dari, ya kalau kemarin kan kalau kemiskinan, keluar dari keterpurukan, bisa ada uang yang digunakan untuk membangun desanya. Nah teman-teman dari Kagama ini kan ya bagaimanapun juga tadi prinsip migunani. Kita ingin memberikan manfaat. Salah satu masalah di desa-desa adalah namanya kadang-kala desa ini tidak terbuka, tertutup. Maka kita dorong inklusif. Desa-desa yang memang milik kita semua. Kalau di Kemendes saya dulu disebut namanya desa surga. Semua untuk warga. Dipendekkan jadi desa surga. Nah, untuk warga apa? Karena memang di desa-desa ini, ya, di desa-desa ini kan ikatan kekeluargaannya kan sangat erat. Hampir semua orang-orang yang ada di desa itu tidak ada yang tidak mengenal satu dengan yang lain. Sehingga saya yakin kalau misalnya Pak Kades ini menyalahgunakan dari dana desa, gampang ketahuan.
misalnya setelah pencairan dana desa kok jarang mulai. Nah, ini saya kira ini baru nomor dana desa ya. Terus kemudian misalnya main dicat mesti, nah ini padahal beliau juga punya istilahnya usaha yang lain, tapi pada intinya di situ kenapa dana desa itu terus kita berikan karena kita yakin dibanding dengan di tempat-tempat lain potensi penyelewengan jauh lebih kecil di pengelolaan dana desa. Makanya di awal-awal itu kan memang dana desa banyak digunakan untuk infrastruktur, bangun jalan desa, bangun irigasi desa, bangun katakanlah yang sesuatu yang memang menyangkut masalah kepentingan bersama. Kadang-kadang juga kebaca bahwa kepentingan bersama itu masuk membangun pager desa. Setelah dicek ternyata pager kepala desa. Nah, tapi sekarang alhamdulillah nggak mulai lah. Nah, kemarin sudah sejak tahun ketiga infrastruktur kan mulai membaik, ya memang belum sempurna. Makanya didorong untuk kepentingan ekonomi. Maka muncullah BUMDes Bapak Ibu sekalian, badan usaha yang dimiliki oleh desa. Nah, ini BUMDes ini sebetulnya memang sangat bagus ya Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Kalau seandainya ya, apalagi mungkin BUMDes nanti usahanya contohnya di sini kan ada namanya pabrik pupuk Kaltim. Di sini adalah dia juga ya bisa menyalurkan menjadi membantu kios penyaluran pupuk. Dan itu ketika kemarin dirutnya dirut pupuk Kaltim yang saat ini dirut pupuk Indonesia Pak Bakir, beliau sudah mulai mencoba untuk menggagas peran BUMDes untuk menyalurkan pupuk-pupuk terutama pupuk subsidi. Nah, ini kalau seperti itu misalnya berkembang, kan kadang-kala petani itu kan masalah kadang-kala yang sering jadi persoalan. Ketika kita menanam susah nyari pupuk, ketika kita itu panen susah nyari pembeli. Artinya tidak, petani sering dari susah ke susah. Makanya mau tidak mau kita harus bareng-bareng. Saya yakin Bapak sekalian, apalagi kami Pak, kita ini paling tidak ya alhamdulillah lah sama Gusti Allah itu diberikan kesempatan untuk bisa berbuat agak lebih Pak. Makanya kan kita harus tadi migunani kira-kira apa yang bisa kita bantu. Mas Didik yang punya kelebihan luar biasa untuk bisa menggagas, menumbuhkan istilah inisiatif masyarakat. Bapak misalnya adalah Mas Syafiq, ini juga untuk mengorganisir teman Pak Dokter mereka Pak Dokter aslinya Pak. Pak Dokter Joko Martono mereka aslinya pun dokter tapi sampun kesupen caranya pun nyuntik. Kecuali yang satu itu. Artinya apa? Beliau ini kan karena memang sekarang dari pengembang Pak. Jadi ya pengembang sama penyuntik enggak jauh beda. Sama dengan katanya pilkada sama PKB ya. Kalau pilkada ya jadi lali, PKB lali jadi ya. Nah, jadi apa namanya? Tadi migunani tadi. Kami kan pengen istilahnya hadir ketika apalagi saya dengar ini terus terang Pak ya, saya juga akan sampaikan ini kan wilayah transmigrasi. Ternyata kan jalan dulu juga cukup lama Pak di Kementerian Desa itu kan urusannya desa, daerah tertinggal dan transmigrasi. Memang ternyata transmigrasi yang dulu pernah menjadi zamannya Pak Harto itu kan ikon lah, istilahnya andalan unggulan. Ternyata kok masih banyak menyisakan banyak persoalan terutama terkait hak pemilihan tanah. Terus mau menawi Pak nanti kalau saya bukan ini saya coba untuk menginisiasi, saya ketemu dirjennya transmigrasi, mudah-mudahan ketemu sama ATR tadi hal-hal apa yang cobalah. Saya rasa memang yang namanya masalah selalu memang tidak mudah.
Tapi selalu juga tidak mungkin tidak ada solusinya atau tidak ada jawabannya. Mudah-mudahan Pak Kades, Pak Kasih, Bapak Ibu sekalian, para pengurus desa Karya Jaya ya, ini tetap semangat Bapak Ibu sekalian. Ya kita pun kan ini kan ibaratnya dulu transmigrasi ini kan memang lagunya kan membangun negeri Pak. Ya itu kan ingin membangun negeri, tapi kadang-kadang ada yang berhasil, ada juga yang belum berhasil. Nah makanya tadi mudah-mudahan insya Allah kalau nanti kita ada masalah-masalah, kita bareng-bareng bisa membantu untuk mencarikan penyelesaiannya. Tapi paling tidak kami ingin tadi manfaat dana desa tolong bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Kita bangun desa kita, desa yang bukan hanya miliknya Pak Kades, perangkat desa, tapi desa untuk semua warga atau yang dikenal dengan desa surga. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas sambutannya yang luar biasa. Saya rasa ini menurut saya kreatif sampun ini. Artinya kalau seandainya hasil pertanian itu langsung dijual mentah, beda Pak hasilnya dengan seperti dolar seperti ini. Tinggal memang nanti kan PLK wonten Pak, menawi wonten pelatihan-pelatihan, nanti Pak Amran kalau ada pelatihan-pelatihan seperti ini tolong diikutkan dari teman-teman desa Karya Jaya ya. Nah, sehingga teman-teman bisa mudah-mudahan tadi kan ada juga ke Pak Kadis ya, kalau ada misalnya ada yang bisa program-program yang bisa dihubungkan di sini. Atau kalau enggak gini, kalau ada usaha-usaha yang memang para teman-teman dari di sini ya, di Desa Karya Jaya ada kelompok-kelompok usaha ya, yang itu ada 16 orang, atau bisa lah Bapak nanti saya bantu untuk jadi pilot project untuk usaha apa, kita bantu dari keluarga, dari modalnya juga kita berikan lah, ya nggak banyak-banyak, tapi paling tidak itu menjadi uji coba. Kalau berhasil akan bisa kita kembangkan untuk kita kenal dengan program tenaga kerja mandiri TKM, baik TKM pemula ataupun nanti TKM yang sifatnya lanjutan. Tapi yang penting harus semangat ya, semangat, sehat, kuat, optimis Pak. Jadi peribahasanya pun itu ya, Gusti Allah itu orang nyoba di luar kemampuan dari umatnya. Itu sampun ditulis wonten Al-Qur'an. Ya, tapi yang kadang-kala yang melebihi dari itu ada, yakni dosen. Dosen itu selalu mencoba di luar kemampuan mahasiswanya. Untuk ganti dosen ya. Oke, sikap semangat, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Anwar Samsi PSD, Pak Kades, Pak Kasih, Ibu Bapak sekalian sudah mendengar langsung, terutama yang terakhir tadi ya. Langsung saya catat. Oh, langsung dicatat. Satgas Desa Inklusif waktu mencatat. Baik, sebelum masuk tanya jawab, kami berikan waktu 1-2 menit untuk mencicipi apa yang ada di depan Bapak sekalian. Sampai nanti kita segera masuk ke tanya jawab. Kedua juga mungkin anak-anak di tempat kami, anak-anak sekolah yang mampu ke sekolah atau tidak bisa melanjutkan lagi hanya sebatas SMA atau SMP, itu juga masih banyak. Nah itu kepinginnya juga ada seperti pelatihan alat-alat berat Pak. Nah mungkin kalau seperti kita modali dengan ilmu, mungkin nantinya kedepannya bisa bermanfaat. Tapi kalau hanya dimodali dengan dana desa tapi tidak ada ilmunya, mungkin bisa nyangkut di mana-mana Pak. Nah mungkin yang jelas kami nanti ingin berkoordinasi keberlanjutannya dengan pihak PLK juga terkait dengan supaya anak kami itu bisa mendapatkan ilmu yang bisa diterapkan di lapangan untuk kehidupan mereka Pak. Mungkin kami juga alhamdulillah dengan lewat Pak Didi dan teman-teman Kabama yang lain, kami coba menanam anggur Pak sebagai tempat percontohan. Nanti ini akan kita kembangkan juga ke masyarakat. Nah ini kan
pendampingannya juga menanam anggur kita full Pak dari Kagama. Jadi alhamdulillah kita juga dapat ilmunya mulai dari nol, mulai pengolahan tanah sampai nanti pembuatannya kita didampingi terus Pak. Nah yang kami inginkan dapat pelatihan-pelatihan itu yang seperti ini Pak. Jadi kita tidak cuma diberi modal ilmu awal tapi setelah itu ditinggal. Nah kalau ini kan alhamdulillah dari Kagama mendampingi dari nol sampai nanti dinilai 100% insya Allah sampai pemasaran Pak. Nah ini kami terima kasih ucapkan sekali lagi kepada teman-teman Kagama. Kami alhamdulillah sudah disupport segala sesuatunya, yang terutama ilmu yang bisa kami terapkan untuk ke masyarakat kami. Jadi itu aja Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, terkait dengan tadi Pak Suarti ya, masalah menyangkut masalah pelatihan nanti saya sudah nyampaikan tadi kepada Pak Amran ya selaku pelaksana tugas PLK Samarinda untuk mengakomodir kira-kira nanti kalau yang mau dari Karya Jaya ini yang akan ikut pelatihan silahkan saja mendaftar, dan itu nanti mudah-mudahan setelah mereka pulang dia akan mendapatkan pengetahuan-pengetahuan yang akan bisa digunakan untuk menggunakan dana desa Pak. Sangat setuju Pak Adi, kalau dana desa itu hanya tiap tahun diberikan, kemudian tanpa ada bekal yang cukup untuk menggunakan, nanti nyantolin yang untuk nyantolin yang lambi, untuk nyantolin yang mobil, yang kendaraan, pokoknya nyantol di mana-mana lah. Nah ini jangan sampai, makanya itu mau tidak mau harus kita jadikan sebagai modal untuk membangun desa kita. Modalnya apa? Pengetahuan tadi tentang BUMDes dan sebagainya. Tadi Mas Afik sudah bisik-bisik ke saya, nanti akan kami handle tentang pengalaman ke BUMDesan. Nanti kalau memang perlu Pak, memang masih dibutuhkan, ya memang balai kita ini bukan hanya balai yang terkait dengan saya ada info Pak, balai bukan hanya PLK, tapi ada juga balai latihan masyarakat yang memang di situ memberikan pengetahuan tentang BUMDes Pak, cara bagaimana mengelola laporan keuangan, kemudian juga gimana dia mencoba untuk membuat proposal bisnis dan sebagainya. Itu ada, tapi mungkin nanti teman-teman Kagama juga akan mendampingi. Nah saya tanya kepada Pak Kades ya, masyarakat atau Karang Tarunanya berapa? Ada 100-an orang. Dan juga fenomena saya ngobrol-ngobrol banyak di sini, anak-anaknya ini sudah nggak betah ada di desanya. Karena apa? Karena nggak mau jadi petani. Pergilah mereka ke Balikpapan, pergilah ke Samarinda menjadi buruh-buruh. Nah saya rasa kalau itu terjadi terus Pak, nanti desa-desa akan ditinggalkan oleh orang-orangnya. Yang terisi ya hanya orang-orang sepuh. Nah kami ingin tadi coba dibuat kelompok-kelompok usaha. Artinya nanti pengetahuannya kita kasih dari beragam, modalnya kita berikan modal awal. Kalau usahanya sudah berkembang, teman-teman bisa datang ke sini, nanti ngajaklah teman-teman dari perbankan. Orang-orang Kagama ini juga banyak Pak yang untuk perbankan. Kan banyak bantuan-bantuan kredit yang itu juga bisa dimanfaatkan. Kadang-kala orang desa itu urusan bank wis mumet gitu. Betul kan ya? Apa meneh mobil bank itu lewat itu sudah artinya mak teratat apa meneh sing kabeh jumur ya. Apalagi mau diambil ya. Nah, ini karena memang tadi ya pengetahuan atau secara menggunakan uang dengan bijak ini juga masih belum ada istilahnya ilmunya. Nah kalau misalnya saya mengharapkan mudah-mudahan ini kan tadi masih bulan Juli, depan ini kita anggurnya nanti sudah bisa menjadi contoh-contoh, saya rasa itu akan bisa kita kembangkan di tempat-tempat lain di Desa Karya Jaya. Jadi sekali lagi mohon mungkin silakan nanti diusulkan Pak, didampingi teman-teman Kagama, satu kelompok Pak Mas Joko sama Mas Safik ya, namanya
tenaga kerja mandiri TKM nanti. Nanti silakan satu kelompok ada 16 orang dilengkapi. Nanti kalau mau tanya proposal seperti apa nanti saya kasih atau kontak saya nanti akan kasihkan kontaknya untuk bisa membuat seperti itu. Karena apa? Kita ini kan jumlah orangnya banyak Pak. Kalau semuanya pengen kerja di perusahaan, di pabrik, ini belum tentu semua bisa terserah Pak. Padahal pertanian kita ini juga masih luar biasa. Bayangkan misalnya Karya Jaya ini, ya ini kita namanya membayangkan kan sesuatu yang memang tinggi. Mau misalnya cari anggur yang baik, pergilah ke desa Karya Jaya. Dan saya yakin ya hikmahnya kita silaturahmi itu bisa seperti ini Pak. Barakallah, artinya kalau tadi segera kita coba Mas Abid ya, coba di follow up. Mungkin kalau misalnya saya kalau bisa cepat bisa dapat tahun ini Pak. Artinya kan ini masih 3 bulan. Saya kalau misalnya tadi TKM ya 16 kelompok aja lah. Kalau misalnya diusulkan 16 orang, diusulkan iya caranya proposal yang anggarannya tak kasih contoh nih, tiru aja lah gitu. Kan misalnya lebih gampang gitu. Sehingga tadi saya sangat berharap mudah-mudahan dari sini ini kita bisa membangun optimisme bahwa desa itu bukanlah sesuatu latar belakang Indonesia, tapi desa adalah masa depan Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Samudin atas arahan dan petunjuk-petunjuknya yang sudah dicatat ya Pak Kades. Dan akhirnya kita sampai pada penghujung acara di ruangan ini yang nanti dilanjutkan ke Greenhouse. Untuk itu kami atas nama pengurus cabang Agama Kota Kartanegara mengucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadirannya dan mengucapkan selamat jalan untuk menuju Balikpapan dan semoga kita akan kembali dengan keadaan sehat dan afiat di mana. Untuk itu marilah Ibu Bapak sekalian kita akhiri acara dalam ruangan ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Mereka memang belum punya. Pak Kades. Ini dari teman-teman Kagama Pak Kades, mudah-mudahan bisa menjadi manfaat dalam rangka mengembangkan kebun agung. Terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah. Amin. Dan mudah-mudahan Allah sendiri yang akan membalas kepada Lemah teles, Gusti Allah sing balas.